Tes 1 2.
hidupku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Kami sembah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Yesus, haleluya. 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 Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, Allahku ajaib. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersama sejemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dalam nyanyian Psalm nomor 205, nyanyian rohani nomor 250. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus, rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Tak ada kasih, tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus, rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kor kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus tak terbatas. Kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Yesus, besarlah kasih-Mu. Kita angkat tangan kita. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Kornya sekali lagi saya mohon kesediaan Bapak Gembala membuka ibadah kita dalam doa. Besarlah kasih-Mu, tak dapat membalasmu. Aku
hanya dapat menyembah Tuhan. Aku hanya dapat menyembah. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Yang bisa kami lakukan membalas segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan hanyalah menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu sampai kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan, disucikan selalu, dibaharui selalu oleh kekuatan firman pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Buat waktu dan kesempatan Kau berikan bagi kami pada sore hari ini, kami boleh berhimpun kembali untuk beribadah melayani, untuk menikmati persekutuan dengan pribadi-Mu. Mari Yesus Imam Besar, Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Biarlah urapan-Mu tercurah atas kami semua, mengurapi seluruh pelayan-Mu Tuhan, mengurapi mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer yang mengoperasikan laptop, semua yang terlibat dalam pelayanan, sampai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi Tuhan, urapi firman-Mu, urapi juga setiap peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, listrik, semua Engkau urapi. Umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online, live maupun tunda, semuanya diurapi oleh Tuhan, sehingga ibadah kami tidak kering tanpa arti. Ibadah kami boleh menyenangkan, memuaskan hati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu, mau menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami, apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua. Kami hancurkan segala pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Gerakan jiwa-jiwa untuk beribadah melayani-Mu. Gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan kami semua di dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami buka habiskan ibadah pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, diucapkan baik terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita pada saat sore hari ini dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini tak lupa saya menyapa kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara Saudari berada. Saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam damai sejahtera, biarlah cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Buktinya kita masih bisa beribadah melayani Tuhan pada saat sore hari ini. Kita lanjutkan pujian kita dalam Psalm nomor 52, Rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Selamanya ku akan memandang Golgota. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar
kedua, oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lemah keniscayaan, dengan kuasa yang menyadarkan diriku, dengan kuasa yang menyadarkan diriku dari ya kesalahanku. Selamanya ku akan memandang diri, selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Kornya sekali lagi, selamanya ku akan, selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku, besar rahmat bagiku orang berdosa, yang melebihi kesalahanku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Kita turunkan tangan kita. Puji bagi nama Tuhan, sungguh besar kasih sayang Tuhan atas kehidupan kita, terutama bagi kita bangsa kafir yang sebenarnya hanya untuk dibinasakan, tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita masih ada sampai pada saat sore hari ini. Itu merupakan kasih sayang Tuhan, merupakan kesempatan bagi kita untuk digarap kerjakan lewat kebesaran firman Tuhan. Kita boleh layak menjadi mempelai wanita yang sempurna. Tiba saatnya kita akan menerima kebesaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebesaran firman Tuhan. Kita angkat pujian dalam nyanyian Psalm nomor 84, Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka bagimu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka, mari bersama kita bangkit berdiri. Jiwaku terbuka bagimu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak kembali.
hadapan-Mu, Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, agar Engkau membukakan rahasia firman-Mu bagi kami, untuk menyingkapkan semua yang terselubung, sampai dosa kesalahan kami yang tersembunyi dalam hati pikiran, Engkau bukakan semuanya lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Bukan untuk kami dipermalukan, tetapi supaya kami mengalami penyucian, kami mengalami pembaharuan, untuk kelak boleh dipersiapkan menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman yang suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan, untuk mendorong kehidupan kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar, dan kami mengalami pekerjaan firman menyucikan, mengubahkan, dan juga memberikan jawaban yang pasti di dalam setiap pergumulan hidup kami, sehingga kami tidak akan ragu lagi untuk mengangkat kedua tangan, hanya berseru berserah kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mohon kemurahan-Mu bagi kami. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman, di saat kami berdoa menyembah Engkau apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baik yang ada tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online, live maupun tunda, bersama istri saya mengucapkan kepada kita sekalian, selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan selamat untuk kita memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita akan kembali melanjutkan firman penggembalaan di tempat ini di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-69 sampai 70 bagian A. Markus pasal 14 ayat 69 sampai ayat 70 bagian A. Silakan. Tetapi ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka, tetapi Petrus menyangkalnya pula. Ya, terima kasih. Ini adalah penyangkalan Petrus yang kedua. Ada 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Yang pertama di ayat 67 sampai 68, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret. Kemudian yang kedua yang sudah kita baca tadi, Petrus menyangkal bahwa ia adalah salah seorang dari murid-murid Yesus. Dan yang ketiga ayat 70b sampai 71, Petrus menyangkal Yesus dengan mengutuk dan bersumpah. Nah, ini yang kita masih mempelajari poin yang kedua, yaitu Petrus menyangkal bahwa ia adalah salah seorang dari murid-murid Yesus. Murid Yesus adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Itu murid Yesus. Orang-orang yang dipanggil, dipilih dan dipilih oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, Petrus menyangkal bahwa ia adalah salah seorang dari murid-murid Yesus. Berarti Petrus menyangkal
panggilan dan pilihan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Petrus menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Ya, Tuhan sudah memanggil dan memilih kita untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Hari biar kita menghargai panggilan pilihan Tuhan, kita tetap setia, berkobar, beribadah, melayani sampai garis akhir kehidupan kita. Sekarang kita pelajari supaya kita tidak menyangkal panggilan dan pilihan kita, maka kita harus melayani Tuhan sesuai pola kerajaan surga. Nah, ini supaya tidak menyangkal panggilan pilihan Tuhan, maka kita harus melayani Tuhan sesuai pola kerajaan surga. Nah, teladan yang sempurna adalah pribadi Yesus sendiri. Nah, kita teladani waktu Yesus melayani di bumi ini selama 3,5 tahun waktu dia datang pertama kali ke dunia ini. Nah, dia melayani sesuai pola kerajaan surga. Nah, mengapa Yesus datang ke dunia? Jawabannya untuk menebus kehidupan kita dan untuk memberikan teladan. Banyak keteladanan dari Yesus. Mulai dari baptisan air, dia berikan teladan mana baptisan air yang benar. Kemudian soal berpuasa, kemudian soal melayani. Ya, dia berikan teladan bagaimana pelayanan yang benar. Nah, mari kita akan baca di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Ini teladan dari Yesus melayani sesuai pola kerajaan surga. Markus 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ketika Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Iya, terima kasih. Nah, kita lihat di dalam permulaan pelayanan, Yesus disertai dengan 4 murid. Nah, di sini dia memanggil 4 murid ya. Petrus bersama Andreas saudaranya, Yakobus dan juga Yohanes saudaranya. Sekali lagi dalam permulaan pelayanan Yesus disertai dengan 4 murid. Nah, ini murid generasi awal yang dipanggil oleh Yesus. Nah, di sorga Tuhan dikelilingi dengan 4 makhluk. Nah, jadi ada kesamaan ya. Di bumi Yesus melayani dikelilingi oleh 4 murid. Nah, di sorga Tuhan duduk di tahtanya dikelilingi oleh 4 makhluk. Nah, ini kesamaannya. Jadi dari sini kita meneladani pelayanan yang benar itu seperti Yesus, pelayanan sesuai pola kerajaan surga. Mari kita baca lagi Wahyu pasal 4. Mari kita akan baca Wahyu pasal yang keempat. Mulai dari ayat yang kedua. Wahyu pasal yang keempat, mulai ayat yang kedua kita baca sampai ayat 7. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan tahta itu duduk seorang. Dan dialah yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrut rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di atas tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk. Iya, 4 makhluk Penuh dengan mata,
di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Iya, puji Tuhan. Ya, di sini kita lihat Yesus bekerja melayani sesuai dengan pola kerajaan surga. Ini penglihatan Yohanes ini sama dengan penglihatan Nabi Yehezkiel. Ya, di dalam Yehezkiel pasal 1 itu ayat 5-14 dia melihat juga 4 makhluk ini. 4 makhluk yang sama. Jadi perjanjian lama menceritakan 4 makhluk di sekeliling takhta. Perjanjian baru juga 4 makhluk di sekeliling takhta sama. Ya, tidak berubah. Ya, pengajaran itu tidak pernah berubah. Puji Tuhan, semoga kita bisa mengerti. Sekarang kita belajar tanda-tanda melayani sesuai dengan pola kerajaan surga. Tanda-tanda melayani sesuai dengan pola kerajaan surga. Tanda yang pertama, tadi kita membaca di ayat yang ke-6, makhluk itu, keempat makhluk itu penuh dengan mata. Itu tanda yang pertama. Keempat makhluk itu penuh dengan mata. Coba dibandingkanlah dengan Yehezkiel. Dari Yehezkiel pasal 1, kita baca ayat yang ke-18. Yehezkiel 1 ayat yang ke-18. Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. Iya, ini penuh dengan mata. Sama di dalam Wahyu penuh dengan mata, di sini juga penuh dengan mata. Nah, berarti kalau penuh dengan mata, kalau di dalam Wahyu tadi ya disebut bagian dalam dan luar ya, ada mata di dalam Wahyu tadi. Di ayat yang ke-6, di sebelah muka, di sebelah belakang, di sebelah muka, sebelah belakang, penuh dengan mata. Jadi semua kelihatan, tidak ada yang tersembunyi. Artinya bagi kita melayani Tuhan dalam kejujuran. Itu melayani sesuai dengan pola kerajaan surga. Melayani Tuhan di dalam kejujuran. Nih, semoga kita bisa mengerti. Ayo kita jujur. Ya, jangan tidak jujur, itu berarti tidak punya mata di sebelah muka, sebelah belakang. Ya, harus jujur dalam melayani Tuhan. Mulai dari saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, harus jujur. Dimulai dari jujur soal pengajaran. Nah, itu. Jujur soal pengajaran. Kalau pengajarannya benar, ya kita katakan benar, kita terima, kita dukung, ya, kita pegang teguh. Nah, kalau ajarannya sudah berbeda dengan pengajaran yang sudah kita terima, yang sudah menjadi pengalaman hidup kita, harus tegas untuk kita tolak, hindari. Nah, itu kejujuran. Ya, jujur soal pengajaran. Ya, jangan karena keluarga atau karena hutang budi lalu kita korbankan pengajaran. Ya, orang datang memberikan ajaran yang lain, ya karena kita berhutang budi kepada orang itu kita terima saja. Ya, jangan, kalau benar ya benar, tidak, jujur, ya, tidak. Itu selebihnya itu berasal dari si jahat. Ya, Titus 2 ayat yang ke-7. Titus pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, ini jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, kami hamba Tuhan apalagi ya, harus jujur soal pengajaran. Nah, tambahlah di ayat yang ke-8 tuh. Ayat yang ke-8. Sehat dan tidak bercela dalam Nah, ini pemberitaanmu. sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Artinya apa yang dikerjakan, itu yang diajarkan, itu jujur. Mengerjakan yang lain, ajar yang lain, tidak jujur itu. Nah, terus? Sehingga lawan menjadi malu. Nah, ini tidak ada yang bisa melawan. Kalau dia sudah praktek lalu dia ajarkan, tidak ada yang bisa lawan. Terus? Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ini tidak ada yang menuduh. Nah, tidak ada yang bisa menuduh. Nah, itu. Nah, ini jujur, kejujuran. Nah, belajar mulai dari kami sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan.
Ya, ini dalam praktik hidup sehari-hari juga berupaya jujur. Ya. Nah, ini dalam Titus 2 ini jujur soal pengajaran. Nah, kemudian jujur soal nikah, harus jujur. Dalam Ibrani, hormati tempat tidur, Ibrani 13 ayat 4 sampai 5. Jujur soal nikah, kemudian jujur soal keuangan. 3 hal ini. Kejujuran dimulai dari 3 hal ini. Jujur soal pengajaran, kemudian jujur soal nikah, jujur soal keuangan. Ibrani 13 ayat 4 dan ayat yang kelima. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya, ini jujur terhadap nikah dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi ya, Allah. jangan ada yang disembunyikan dalam nikah rumah tangga. Terus 5. Janganlah kamu menjadi hamba ini uang. Jujur soal keuangan. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan sudah terlalu melampau tinggi pemikiran kita. Mau raih ini, mau peluk ini, peluk dunia. Jangan. Terus. Karena Allah telah berfirman. Nah, ini perhatikan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan ini jaminannya. Kalau kita jujur, Tuhan tidak membiarkan kita. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jangan ragu. Ya, belajar jujur. Ya, nah, kalau sudah jujur soal 3 hal ini, pasti jujur dalam segala hal. Pasti bisa jujur dalam segala hal. Ayo mulai dari pengajaran ya. Mungkin diperhadapkan dengan keluarga, memberikan ajaran yang lain. Ya jangan, kalau kita sudah pengajaran itu sudah menjadi pengalaman hidup kita, ya pegang teguh. Ada yang berbeda, hindari. Bukan musuhi, hindari. Dalam Roma 16 ayat 17 sampai 18, hindarilah mereka. Hindari, bukan dimusuhi, hindari. Puji Tuhan, semoga kita bisa soal nikah, ayo jujur. Nah, mulai dari permulaan nikah, ayo jujur. Yang ada kejatuhan, akui, selesaikan, jujur semua, kejujuran ya. Nah, perjalanan nikah jujur. Ya, ada yang salah, ya selesaikan, jangan ditutup-tutup, disembunyikan. Nanti ketahuan sudah punya cucu. Wah, gimana itu? Jujur semua. Kemudian soal keuangan. Miliknya Tuhan jujur kembalikan. Miliknya sesama. Yuk jujur. Jangan kita sembunyi-sembunyi. Apalagi sudah menikah. Ya, suami pegang uang sendiri, istri pegang uang sendiri. Tidak saling baku tahu. Wah, harus tentukan bendaharanya. Dan bendahara ya biarlah istri jadi bendahara. Jujur semua. Puji Tuhan. Semoga kita mengerti. Ini tanda yang pertama, melayani sesuai dengan pola kerajaan surga. Tanda yang kedua, nah di Yehezkiel pasal 1 kita baca. Kalau di dalam Wahyu tidak disebutkan, di Yehezkiel 1 kita baca ayat 6 dan ayat 10. Yehezkiel 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, ya. Dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Nah ini, masing-masing makhluk memiliki 4 muka. 4 muka tapi 1. 4 muka tapi 1. Nah ini masing-masing makhluk memiliki 4 muka. 4 tapi 1 kesatuan. Artinya bagi kita, ada kerjasama di dalam pelayanan untuk menciptakan satu kesatuan tubuh Kristus atau menciptakan keserasian di dalam tubuh Kristus. Nah, bisa bekerja sama. Ada kerjasama. Beda-beda mukanya. Muka manusia, muka singa, muka lembu, muka burung nasar. Tapi menciptakan satu kesatuan. Tidak ada yang saling menonjol, saya yang lebih ganteng misalkan. Nah, muka manusia lebih mantap. Apa kau muka singa? Apa kau muka burung nasar, muka lembu? Menciptakan satu kesatuan. Dalam rumah tangga, suami istri berbeda karakter, berbeda suku mungkin. Saya dengan istri beda suku. Nah, tentu beda karakternya. Tetapi bisa bekerja sama menciptakan satu kesatuan, keserasian dalam tubuh Kristus. Nah, jadi misalkan untungnya dia juga sudah bisa makan yang pedes-pedes. Ya, kalau orang Jawa kan pada umumnya manis-manis. Gitu. Lombok saja taruh gula.
Jadi waktu saya pertama kali ke Malang, begitu masuk di rumah makan, kalau makan di warung makan itu heran-heran dia punya penjual itu. Cabai berapa mas? Sekian. Hah? Ya semua tuh kan biasanya mereka 1, 2, kita langsung bagi 5, 6. Hah? Cabai 6. Nah itu beda lidahnya. Nah, tapi bisa bekerja sama. Dia belum bisa makan pedes, langsung saya paksakan makan ini, harus ikut seleraku yang pedis-pedis, ya sakit perut nanti dia. Nah, ini bisa menciptakan satu. Itu contoh gambaran ya. Dalam pelayanan di gereja beda-beda pelayanan. Ada pemimpin pujian, ada pemain musik. Apalagi kalau paling gampang itu kalau tim musik yang lengkap, full band. Nah, itu beda-beda. Ada drum, ada gitar, ada bass, ada keyboard. Mungkin tambah dengan ini biola dan lain sebagainya. Nah, bisa bekerja sama, tidak mau menonjol satu dengan yang salah satu mau menonjol. Tidak bisa. Saya pengalaman satu kali saya ditegur langsung sama Om Wijaya. Nah, itu karena Om Wijaya duduk di mimbar juga. Jadi kami main musik di belakang mimbar, bukan duduk di mimbar, maksudnya di podium panggung di mimbar itu. Ya, tidak sopan lah duduk di mimbar. Nah, lalu ya saya kasih keras bass saya. Lalu Om Wi menoleh, bass. Saya siapa ini? Bass. Oh, nah, kasih kecil. Nah, ditegur, kena tegur. Nah, mau menonjol sendiri, kasih besar. Nah, itu. Nah, karena di samping pemain bass di samping persis drum. Jadi bunyi drum keras sekali. Saya sudah tidak terlalu kedengaran bass saya kasih keras volumenya. Dum. Nah, itu. Kalau semua mau menonjol, enggak bisa bekerja sama, enggak serasi. Hanya saling menyakiti, akhirnya saling menjegal, saling tersandung satu dengan yang saling menyandung, ya, tersinggung. Nah, itu bukan model pelayanan pola kerajaan surga. Mari, apapun bentuk pelayanannya, beda-beda karunia, tapi bisa bekerja sama untuk menciptakan satu kesatuan atau keserasian di dalam tubuh Kristus. Itu tanda yang kedua. Sekarang tanda yang ketiga, Yeskel 1 ayat 12. Yeskel 1 ayat yang ke-12. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi. Ke sanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Iya, berjalan lurus ke depan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berjalan lurus ke depan. Karena tiap sisi ada muka. Ya. Muka manusia, ini muka lembu, muka burung nasar, muka singa. Nah, itu. Jadi tiap sisi ada mukanya. Nah, jadi dia mau jalan ke kanan, ya ada muka, berarti jalan maju. Mau ke belakang, ada muka juga situ, berarti berjalan maju juga. Sama itu. Nah, makanya selalu dikatakan berjalan lurus ke depan. Mereka berjalan lurus ke depan, tidak pernah belakang, menoleh ke belakang. Nah, ini berjalan lurus ke depan. Artinya yang pertama atau A, tidak boleh mundur dalam pelayanan. Sekali sudah terlibat dalam pelayanan, jangan mundur. Tidak boleh mundur di dalam melayani Tuhan. Amin. Jangan mundur. Usia boleh sudah semakin bertambah, kekuatan fisik mungkin sudah semakin merosot, tetapi dalam pelayanan tidak boleh mundur. Terus melayani sampai garis akhir. Nah, ini kan kita melayani ini suatu perlombaan rohani. Ya, coba kalau kita lari kemudian lari mundur, yang lain sudah sampai finish kita mundur. Iya, maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Kapan sampai finish? Maju 1 langkah terus. Maju. Sampai finish. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah. Bukan tambah hari mundurlah. Ya. Maju terus. Ya, sampai garis finish. Ya. Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Orang yang mundur, nah, itu dia adalah orang yang binasa, yang akan binasa. Kita baca di dalam Ibrani 10, 37 sampai 39. Itu orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mundur tidak berkenan.
Ayat 37 sampai 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak Tuhan berkenan tidak kepadanya. Maju, mundur. Nah, Tuhan tidak berkenan. Terus, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Orang yang mundur itu dia sudah mengklaim dirinya orang binasa. Jangan mundur dari pelayanan, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Terus maju sampai mencapai finish. Apapun alasannya mungkin logis, tapi kalau itu mundur dari pelayanan, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Mungkin logis. Saya sudah tua, permisi ya. Sudah tua, tidak mampu, saya tidak mau melayan, tidak bisa lagi melayan. Mundur, sudah mundur. Logis memang, logis, tetapi dia di hadapan Tuhan tidak berkenan. Saya melihat satu pribadi yang sudah meninggal, bapak itu juga, ya, di Malang dulu. Waktu beliau dulu tua-tua sidang juga di sana, pemimpin pujian, paduan suara, seterusnya. Di usia lanjut kena Parkinson, nggak bisa diam tangannya, kena Parkinson, gerak-gerak terus. Waktu terakhir kali saya ke Malang, ya, itu sebelum pandemi, lalu ada ibadah, terakhir kali itu, bukan ya, waktu suatu ketika pas ke Malang ikut ibadah pendalaman Alkitab di sana, saya lihat masih melayani perjamuan suci. Kalau dipikir ada alasan dia mundur, enggak usah lagi melayani perjamuan suci. Coba tangan gini-gini, goyang-goyang. Mau bawa baki, habis tak tumpah. Habis tumpah, masa sebentar bawa gini. Goyang-goyang terus. Orang tinggal terima rotinya, jangan-jangan. Cawannya sudah habis tumpah, tapi tidak. Itulah ajaibnya Tuhan. Jadi beliau dituntun oleh anaknya. Bisa dituntun oleh anaknya maju, bisa. Ada juga satu ibu yang saya lihat sudah di kursi roda, nyanyi paduan suara, terus melayani sampai akhirnya dipanggil Tuhan, meninggal. Ada yang sudah stroke ya mati sebelah, tapi mau melayani, bisa. Waktu ibu itu dibaptis, kami semua tahan nafas. Bagaimana orang stroke bisa mau dicemplungkan dalam air? Oh, kami yang melihat sampai begitu dibaptis semua Yesus. Bisa, tapi bisa. Dia jangan mundur dalam pelayanan. Ikut Tuhan tidak boleh mundur. Mulai dari saya sebagai hamba Tuhan jangan mundur. Sempat saya mau mundur waktu itu. Sudah mau menyerahkan pelayanan di Tonusu. Masih hidup almarhum Bapak Gembala Tentena. Tapi untung Tuhan masih ingatkan. Masih mendorong saya untuk menyembah. Begitu selesai menyembah, saya berdiri, saya setengah lompat. Saya tidak mau kalah. Saya teriak gitu. Selesai masalahnya. Ayo jangan mundur dalam pelayanan. Mundur itu menoleh ke belakang. Mundur itu sama dengan menoleh ke belakang. Kembali kepada hidup lama. Kembali pada hidup lama. Orang yang demikian, Yesus mengatakan, tidak layak untuk kerajaan surga. Jika ada orang siap untuk membajak lalu menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan surga. Jangan seperti itu. Lukas 9 ayat 62. Lukas pasal yang ke-9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, sudah mau melayani, siap untuk membajak, siap untuk melayani, lalu tetapi menoleh ke belakang, kembali kepada hidup lama, tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak boleh masuk kerajaan surga. Tidak layak. Tuhan tolong kita. Semoga kita bisa mengerti. Ayo jangan mundur dalam pelayanan. Itu arti yang pertama. Berjalan lurus ke depan. Artinya tidak boleh mundur dalam melayani Tuhan. Arti yang kedua. Tidak boleh, masih melayani tapi kadangkala merosot. Tidak boleh merosot dalam pelayanan. Jangan merosot. Harus semakin meningkat. Kadang masih melayani. Pelayanan apa di gereja? Pemain musik. Masih melayani. Tapi sudah mulai merosot. Kadang main, kadang tidak.
Kadang datang, kadang yang lebih banyak izinnya. Nah, ini masih melayani. Ya, sebagai gembala saya tidak mungkin kan mau pecat memecat, enggak, jangan. Bukan, tidak ada hak saya mau pecat memecat. Oh, yang mengangkat Tuhan kok, ya berarti yang memecat ya Tuhan. Saya hanya sebagai alatnya Tuhan untuk memberikan penumpangan tangan kepada pelayan-pelayan. Nah, memberikan penumpangan tangan, tidak ada hak mau pecat. Jangan. Nah, malah kalau ada yang mulai merosot ya diingatkan, didorong, didoakan supaya maju kembali. Jangan merosot, tidak boleh merosot di dalam pelayanan. Nah, berupaya, bukan berarti saya sudah hebat, tidak, masih terus berupaya meningkatkan pelayanan. Terutama soal penyembahan, semakin berupaya semakin ditingkatkan. Suatu pergumulan, tingkatkan terus penyembahan, puasanya, tidak boleh merosot. Puji Tuhan, itu tanda yang ketiga, tanda melayani sesuai kerajaan, pola kerajaan surga. Yang keempat, Yehezkiel 1 ayat 13. Yehezkiel pasal 1 ayat yang ke-13. Ini yang keempat, melayani sesuai pola kerajaan surga. Di tengah-tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala. Nah, ada bara api yang menyala. Seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sambung menyambung. Ini melayani oleh dorongan api Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, melayani oleh dorongan api Tuhan, yaitu api firman, api Roh Kudus, dan api kasih Allah. Nah, yang kita dapatkan di dalam 3 macam ibadah pokok. Api ini kita dapatkan dalam 3 macam ibadah pokok. Api firman itu dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kita dibakar oleh api firman. Ya, di atas roti itu ada dupa, kemenyan yang dibakar, ada api. Kemudian api Roh Kudus itu kita dapatkan dalam ibadah raya, pelita emas. Ketekunan dalam ibadah raya, ada api di situ. Nah, kemudian api kasih Allah kita dapatkan dalam ibadah doa penyembahan. Ada dupa yang dibakar, mesbah dupa emas. Ayo tekuni itu, melayani oleh dorongan api firman Roh Kudus dan kasih. Hasil ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Apa buktinya? Nah, buktinya sekarang melayani oleh dorongan api firman, api Roh Kudus, dan api kasih Allah. Apa buktinya? Nah, yang pertama atau A, bukti yang pertama, setia dan berkobar-kobar, menyala-nyala. Setia dan berkobar-kobar atau menyala-nyala dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Setia saja tidak cukup, harus disertai dengan menyala-nyala, berkobar-kobar, menyala-nyala. Nah, ini mau ibadah, terpaksa datang, ya datang saja. Nah, itu sudah tidak menyala lagi. Harus ada kobaran semangat, menyala-nyala. Dalam Roma 12 itu ayat 11, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, dikatakan di situ. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, ayo menyala-nyala. Roma 12, Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya, biarlah roh kita menyala-nyala, semangat. Nah, ini yang bisa mengalahkan mengatasi usia yang semakin bertambah, fisik yang semakin, kekuatan fisik semakin merosot. Roh yang menyala-nyala itu yang bisa mengatasi semuanya. Ya, almarhum Bapak Gembala di Tentena sampai meninggal menyala-nyala melayani. Bahkan sudah di usia lanjut pelayanan semakin bertambah. Kalau dulunya melayani hanya jemaat di Tentena, tambah Maliwuko, tambah Palu, tambah Tondano, ada di Samarinda, ada di mana lagi, banyak pelayanan. Semakin menyala-nyala, semakin menyala-nyala. Ayo setia dan menyala-nyala melayani Tuhan. Sebab kalau hanya setia lalu sudah tidak menyala-nyala,
Hanya itu ibadah itu, pelayanan itu hanya merupakan suatu rutinitas, suatu kebiasaan. Sehingga dampaknya, akibatnya nanti bahaya. Bisa menyala-nyala di dalam kenajisan, Roma 1 ayat 27 itu, bisa menyala-nyala dalam kenajisan, dan bisa juga menyala-nyala dalam kebencian, dalam amarah kepada sesama. Di dalam Kisah Rasul pasal 9, dibaca saja Roma 1 27. Roma 1 ayat 27. Ini kalau sudah tidak menyala-nyala, hanya sebatas setia, tidak lagi menyala-nyala, bisa menyala-nyala dalam kenajisan. Mari kita baca Roma 1 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan ini mereka. Menyala-nyala dalam kenajisan. Juga dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 boleh dibaca saja di rumah nanti. Paulus berkobar-kobar hatinya untuk menangkap pengikut jalan Tuhan. Menyala-nyala dalam kebencian, dalam amarah. Dan yang menjadi sasaran kebenciannya orang-orang yang mengikut Tuhan dengan benar, yang ada dalam pengajaran ini, murid-murid Tuhan. Orang yang dalam pengajaran, yang mau berpegang pada pengajaran yang benar. Jadi jangan heran ya kalau kita berpegang pada pengajaran benar dibenci oleh sesama pelayan. Paulus ini pelayan, masih Saulus. Jangan heran. Ayo, kalau sekali lagi sudah tidak menyala-nyala di dalam pelayanan, bisa menyala-nyala dalam hal yang negatif. Ini arti pertama, melayani oleh dorongan api firman, Roh Kudus dan kasih Allah. Bukti pertama setia, berkobar-kobar melayani Tuhan. Tadi di dalam Yesaya 1, api itu disertai dengan kilat, sabung menyabung ya. Yesaya 1 tadi ayat yang ke-13 ada kilat di situ ya. Nah, kilat itu cepat. Itu kilat ya, coba mundur paling bawah. Ada kilat sabung menyabung. Kilat itu cepat. Tidak ada kilat sana. Cahayanya begini. Bukan kilat itu kilat. Itu kilat. Nah, ini bukti yang kedua, melayani dengan dorongan api firman, Roh Kudus dan kasih adalah tidak berlambat-lambat dalam perkara yang rohani. Itu yang kedua. Tidak berlambat-lambat dalam perkara yang rohani. Ayo, jangan berlambat-lambat. Harus gerak cepat. Kena firman, gerak cepat bertobat. Jangan berlambat-lambat. Didorong oleh firman untuk melayani dalam hal apa atau berkorban. Ayo segera bergerak cepat. Tidak berlambat-lambat, tidak tunda-tunda waktu. Cepat untuk melayani Tuhan. Cepat. Nah, jangan berlambat-lambat. Cepat untuk melayani Tuhan. Seperti kilat. Dan yang C, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Coba halangi kilat. Siapa bisa halangi kilat petir? Tidak bisa dihalangi oleh apapun, oleh siapapun. Itu bukti kita melayani oleh dorongan api firman, Roh Kudus dan kasih Allah. Beda kalau dorongan oleh api dunia, waktu dia dapat untung, waktu ada pujian, dipuji orang, pasti dia kelihatan seperti giat melayani. Coba sebentar lagi dicela. Ada yang mencela. Atau ada sesuatu masalah menimpa hidupnya, mulai kendor. Mulai berlambat-lambat, mulai terhalang. Kalau api dari Tuhan, semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Semakin menyala-nyala, semakin gerak cepat. Takista, gerak cepat, segera. Dalam Injil Markus itu kata kuncinya segera. Tidak berlambat-lambat. Tidak bisa dihalangi oleh apapun. Sebab kedatangan Tuhan juga seperti kilat. Jadi kalau kita berlambat-lambat, begitu Tuhan datang ketinggalan. Kedatangan Tuhan itu seperti kilat.
Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat yang ke-27. Matius 24 ayat yang ke-27, silakan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Itu kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus itu seperti kilat. Ayo gerak cepat semua. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Terakhir yang kelima. Ini tanda melayani sesuai pola kerajaan surga. Wahyu 4 kita baca. Ayat 8 sampai 11. Ini tanda yang kelima. Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalam penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Iya, terima kasih. Ini dikunci tanda yang kelima. Ada ucapan syukur dan penyembahan. Itu pelayanan sesuai pola kerajaan surga. Ada ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Sesudah kita dipakai Tuhan, sebelum kita melayani, sempatkan waktu berdoa, menyembah Tuhan. Sesudah melayani dipakai Tuhan, ayo kita berdoa, kita menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini ucapan syukur dan doa penyembahan ini untuk meredam persungutan. Nah, sebab di dalam kita melayani Tuhan, bagi daging bukannya enak-enak. Dalam pelayanan itu banyak ditandai sengsara bagi daging. Nah, kalau tidak ada ucapan syukur dan doa penyembahan kepada Tuhan, maka bisa terjadi persungutan. Bersungut-sungut. Nah, ini kalau sudah mulai kurang penyembahan, malas menyembah, nanti banyak bersungut-sungut. Banyak bersungut-sungut. Nah, ini bagi pelayan-pelayan Tuhan ya. Contohnya dalam Alkitab, Korah, Datan, dan Abiram. Nah, Korah itu suku Lewi, imam. Sudah dipakai melayani, tetapi bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Mereka 3 orang ini meninggikan diri. Mereka meninggikan diri, meninggikan diri terhadap Musa karena merasa orang-orang kenamaan. Nah, ini mereka merasa orang-orang yang kenamaan. Ini banyak kali roh Korah ini, Datan, Abiram ini hinggap pada kita. Meninggikan diri terhadap sesama, bahkan meninggikan diri terhadap Tuhan karena merasa orang hebat. Cobalah kita baca Bilangan pasal 16, mari ayat 1 sampai 2. Bilangan 16 ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 8 sampai ayat 11. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Semuanya orang yang kenamaan. Nah, kita baca lagi 8 sampai 11. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi. Iya, ini orang Lewi. Korah ini orang Lewi. Terus
Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pulakah kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Ini bersungut-sungut. Korah ini bersungut-sungut dalam pelayan. Ini meninggikan diri terhadap Musa. Ya, karena merasa orang-orang kenamaan. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan penyembahan. Doa penyembahan itu adalah sikap merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Musa itu gambaran Allah, menggambarkan pribadi Allah sendiri. Di dalam kitab Keluaran Tuhan bilang, Musa engkau kuangkat seperti Allah bagi Harun, yaitu dalam Keluaran 4 ayat 16. Musa itu menggambarkan Allah. Jadi Korah, Datan, Abiram ini, nah ini mereka meninggikan diri terhadap Tuhan, merasa orang-orang kenamaan. Nah, ini jangan. Apa penyebab bersungut-sungut? Banyak menuntut, itu penyebabnya ayat 10 itu. Banyak menuntut. Ya. Menuntut di sini menuntut pangkat imam. Menuntut pangkat imam. Nah, sekarang kita menuntut untuk dihormati. Ya. Menuntut hak, itu. Menuntut dipuji dan sebagainya. Itu penyebab bersungut-sungut. Mulai dari dalam nikah, pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu dimulai dalam rumah tangga, dalam nikah. Kalau suami sudah banyak menuntut, istri banyak menuntut, akhirnya dihadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang dia tuntut, pasti bersungut. Saya istri, kamu harus mengasihi istri seperti diri sendiri. Sementara dia tidak melakukan kewajibannya untuk tunduk kepada suami. Akhirnya karena menuntut, bersungut-sungut. Saya suami, harus dihormati. Sementara dia tidak mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Akhirnya banyak bersungut. Dalam gereja juga, dalam penggembalaan. Kalau sudah banyak menuntut, ya pasti bersungut-sungut. Dan bukannya gampang, bukannya enak, bukannya tidak berakibat. Orang yang suka bersungut dalam pelayanan karena banyak menuntut, merosot. Rohaninya pasti merosot. Korah, Datan, dan Abiram itu bersama kumpulan orang yang bersama mereka ditelan bumi. Ya, pasal yang ke-16 tadi, ayat 31 sampai 33 bilangan itu. Ayat 31 sampai 33. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup. Nah, ini merosot ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Nah, ini kalau bersungut-sungut, kalau sudah bersungut-sungut, rohani merosot. Diikuti juga dengan yang jasmani. Sampai nanti turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Binasa di neraka selama-lamanya. Ini jangan, ya Tuhan tolong kita. Nah, jangan seperti ini terjadi. Sebaliknya kalau kita banyak menyembah, semakin naik. Rohani semakin naik. Nah, itu perbandingannya. Bersungut-sungut semakin turun. Rohani semakin turun, merosot. Jasmani ikut turun, merosot sampai binasa di neraka. Tapi kalau kita banyak menyembah, banyak mengucap syukur, banyak menyembah Tuhan, kita semakin diubahkan, rohani semakin terangkat. Terkatrol, naik, semakin terangkat. Nah, jasmani juga akan mengikuti. Nah, ini jasmani juga pasti mengikuti. Seiring dengan peningkatan rohani, jasmani juga akan mengikuti. Tuhan tidak pernah menipu.
Sampai nanti kita sempurna, terangkat ke awan-awan, bertemu Yesus mempelai pria surga. Masuk pesta nikah anak domba. Ada pertemuan di udara dengan satu suara penyembahan. Haleluya. Ayo, jangan merosot ya rohani, biar semakin meningkat. Kita bergumul. Pelayanan kita harus sesuai dengan pola kerajaan surga. Ada kejujuran, jujur, jangan ada yang disembunyikan, jangan mundur dalam pelayanan, jangan mundur, ada kerjasama dalam pelayanan untuk menciptakan satu kesatuan tubuh Kristus. Kemudian melayani dengan dorongan api Tuhan. Ini setia menyala-nyala. Setia menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Semoga kita bisa mengerti, tidak berlambat-lambat dalam perkara rohani, dan dikunci dengan ada ucapan syukur, penyembahan kepada Tuhan. Banyak menyembah, rohani semakin terangkat, rohani semakin terangkat. Nah, hasilnya tadi Wahyu pasal yang keempat ayat 11, kita hidup bersama Sang Pencipta. Itu hasilnya. Apalagi yang kurang, ya. Kebanyakan kita menggantungkan hidup, kebanyakan orang Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada apa yang diciptakan Tuhan. Kebun dan lain-lain semua, apa yang jasmani, itu semua ciptaan Tuhan, menggantungkan hidup pada apa yang diciptakan Tuhan. Tetapi kalau kita melayani sesuai pola kerajaan surga, kita hidup bersama Tuhan Sang Pencipta. Ada bersama dengan Tuhan Sang Pencipta. Tidak usah ragu. Tidak usah ragu. Contoh saja gambaran yang gampang-gampang mudah dimengerti. Suka makan kue, tinggal sama tukang kue, ya pasti makan kue terus kan. Itu karena dia suka buat kue. Pagi dia bikin donat, siang dia bikin panada, sore nanti dia bikin biapong. Itu karena tinggal sama tukang kue, penjual kue yang tiap hari kerja membuat kue. Kita suka makan kue, tinggal sama mereka pasti makan kue terus. Nah, begitu juga kita bersama Sang Pencipta, ya jangan ragu. Ini artinya kita hidup bersama Sang Pencipta, artinya Nah, bacalah dulu Wahyu 4 ayat 11 itu, baca dulu. Baca dulu Wahyu 4 ayat 11, baca ulang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, ini artinya hidup bersama Sang Pencipta, artinya Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada untuk kita. Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada untuk kita dalam hidup kita. Itulah Tuhan ciptakan. Ya, tidak usah ragu. Saya melayani sesuai pola kerajaan surga. Saya hidup bersama Tuhan Sang Pencipta. Dia mampu ciptakan. Kita butuh apa? Ingin menghadapi masalah yang mustahil, jalan buntu. Tapi kalau bersama Sang Pencipta ada jalan. Nah, bangsa Israel saja bersama Tuhan Sang Pencipta, Tuhan buka jalan di tengah-tengah laut. Nah, itu. Dalam Yesaya itu menyembah raja, segala raja, ada jalan di tengah-tengah laut. Tuhan buka, tidak usah takut. Masalah apa? Jalan buntu diperhadapkan dan jalan buntu, masalah nikah, buah nikah. Ya sudah, layani Tuhan saja sesuai dengan pola kerajaan surga. Dengan 5 tanda tadi. Nah, kita bersama Sang Pencipta, Dia buka jalan semua. Amin, Dia buka jalan. Dari tidak ada menjadi ada. Dia mampu lakukan dalam hidup kita. Itu arti pertama. B, Tuhan menghapus segala kemustahilan. Nah, itu. Bersama Sang Pencipta, Dia menghapus segala kemustahilan. Menghadapi sesuatu yang mustahil, dihapuskan. Jalan di tengah laut mustahil, bisa. Ada orang bilang karena itu angin. Itu memang fenomena alam, ada angin yang membelah laut.
Nah, kalau lautnya saja bisa terbelah, tentu orang yang menyeberang terlempar ditiup angin. Kenapa orang Israel menyeberang tidak tertiup angin, tidak terlempar? Ya itu mujizat. Kemustahilan dihapus oleh Tuhan. Nah, Tuhan menghapus segala kemustahilan. Kemustahilan yang tertinggi adalah kita, manusia yang berdosa, disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Yesus. Layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Itu kemustahilan yang tertinggi. Kekuatan di dunia, kekuatan apa yang bisa mengubahkan seseorang sampai sempurna seperti Tuhan? Tidak ada. Sihir hebat, magic, tapi tidak bisa menyempurnakan. Tidak bisa. Tidak bisa. Adik saya dulu waktu masih terlibat dengan itu, ya, si sulap-sulap itu, dia bicara dengan limbat, pesulap itu, limbat itu. Ternyata bisa bicara. Adik saya bisa bicara, suaranya jelek, pantas dia tidak bersuara. Dia bilang, si limbat itu bilang, yang paling susah dia mengadakan sulap, yang makan seperti makan apa, tarik-tarik apa, yang di luar nalar itu di Manado, dia bilang, Sulawesi Utara. Ada harus orang di sana juga jago DP doti-doti no. Nggak di baku kancing dorang. Nah, itu orang di dunia sihir-sihir itu masih ada dia punya penangkal. Masih ada. Tidak bisa menyempurnakan. Tapi Tuhan bisa menyempurnakan. Amin. Nah, itu kemustahilan yang tertinggi. Ayo melayani sesuai pola kerajaan surga. Kita hidup bersama Tuhan Sang Pencipta. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada dalam hidup kita. Dia juga menghapus segala kemustahilan dalam hidup kita. Bahkan kemustahilan yang tertinggi, dia menjadikan kita sempurna sama dengan dia. Layak masuk pesta nikah anak domba. Layak masuk kerajaan 1000 tahun damai, dan masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem baru, bersama Tuhan selama-lamanya. Bahagia dalam kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Ayo jangan kendor dalam pelayanan, terus aktif dalam melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih indah di dunia ini selain kita melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. 238D. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Yang tidak bisa duduk saja. Akan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku telah aku tinggalkan. Terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Korku melayani Yesus, ku melayani Yesus. Itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Itu terlebih indah. Terindah dalamku, terindah dalamku telah aku tinggalkan. Terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Korku melayani Yesus, ku
Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Dengan bersenandung, haleluya. Jangan mundur, jangan kendor, terus melayani Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Kita hidup bersama Tuhan Sang Pencipta lagi. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Tidak ada yang lebih indah selain kami melayani-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Kami mau melayani-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah
terpuji namamu, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu, haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji namamu, haleluya, glory, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan, haleluya. Tidak ada yang lebih indah selain melayanimu, haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, haleluya, 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 haleluya.
Terpuji namamu, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 ajaib Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kita nyanyikan. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku, telah aku lepaskan kasih dalamku,
telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Kita bangkit berdiri. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, haleluya. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Dengan bersenang, haleluya. Ini hidup kami mau melayani-Mu, haleluya, haleluya. Biar pelayanan kami sesuai dengan pola kerajaan surga, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi, haleluya. Kita mengangkat kedua tangan kita, serahkan hidup kepada Tuhan. Layani Tuhan, jangan mundur, haleluya. Jangan berhenti di tengah jalan, terus maju sampai garis finish, haleluya, haleluya. Kita sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Kami melayani-Mu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau melayani-Mu, makasih menyenangkan hati-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih banyak yang kurang dalam pelayanan kami Tuhan, yang masih perlu dibenahi oleh pekerjaan firman, pengajaran dalam urapan Roh Kudus. Sebabnya kami sangat bersyukur jika kami masih digarap kerjakan selalu oleh firman-Mu. Engkau senantiasa membukakan rahasia firman-Mu bagi kami, supaya pelayanan kami hari-hari terakhir di waktu yang sisa ini semakin meningkat, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, pelayanan yang memuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hidup bersama Engkau Sang Pencipta. Engkau mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Engkau mampu menghapus segala kemustahilan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, baik pergumulan nikah, buah nikah. Tuhan tolong Kau berikan kemenangan. Tuhan tolong satukan nikah, buah nikah kami di dalam satu firman pengajaran yang benar untuk mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan juga untuk ibadah pelayanan, Tuhan tolong berikan kemenangan, biar kami tetap setia, tetap berkobar, beribadah melayani, tergembala dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir kehidupan kami. Pergumulan juga dalam
Oh Tuhan, menghadapi sakit penyakit Tuhan tolong ampuni umat-umat-Mu yang sakit Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Bapak Uci dalam pembelian kesehatan istri hamba-Mu Tuhan yang terganggu kesehatan juga Tuhan tolong ampuni Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Oh Tuhan tolong juga Papa Heru Tuhan, jamah Engkau sembuhkan kuasa bilur-Mu. Ibu Malaka, Tante Ruth, Saudara Erik Tuhan tolong Kau jamah Tuhan sembuhkan. Demikian juga Rehan Tuhan tolong jamah, Mama Jane, Mama Nego, Papa Ronald Tuhan tolong, Susan, Amel Tuhan jamah Tuhan sembuhkan semua dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Papa Andres, Papa Yuda Tuhan tolong, Oma Solino, Oma Tamun Tuhan, Omanya Grace Tuhan tolong jamah Tuhan sembuhkan. Hamba-hamba-Mu juga yang sakit Tuhan serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan, ampuni semua. Kuasa-kuasa iblis sakit penyakit yang mengganggu, bahkan roh jahat yang menunggangi kami tolak usir semua, hancurkan katakan pekerjaannya itu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, bilur menyembuhkan, guna hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Pelayanan tempat ini, Tentena dan di Diora Tuhan semakin berkati, semakin membukakan rahasia firman, pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Mampukan hamba-Mu suami istri melayani Engkau dalam tabisan benar, dalam kesucian untuk membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan layak jumpa dengan Kau Yesus mempelai pria surga. Pembangunan rumah ibadah secara fisik Tuhan tolong Kau Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Usaha pekerjaan umat-umat-Mu Kau berkati, menghadapi jalan buntu buka jalan Tuhan tolong semua. Masalah utang piutang rumah tanah buka jalan semua. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Kau berkati anak-anak sekolah minggu bertumbuh dalam Kau dalam takut akan Tuhan. Juga berkati kaum muda remaja, Tuhan berkati dalam studi, berkati dalam pekerjaan, dalam ibadah pelayanan, berikan perjodohan terbaik bagi kaum muda, satu firman pengajaran benar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan hidup ini dalam tangan kasih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan sertai, pagari, bentengi, lindungi selalu kami semua. Demikian aparat keamanan, para medis, Tuhan berkati, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam menangani permasalahan ini. Tuhan, Engkau turut campur tangan, berikan rasa takut akan Engkau dalam kehidupan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, tepat guna, tepat pada sasaran. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Ampuni kami semua, tetapkan firman-Mu dalam kami semua, mampukan kami untuk melakukan firman. Tetangga-tetangga sekitar Engkau juga memberkati. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan satu pujian. Majulah jalan ke surga, tambah hari. Majulah Yesus selamanya beserta. Majulah jalan ke surga, tambah hari. Majulah Yesus selamanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari. Majulah Yesus selamanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari. Majulah Yesus selamanya beserta, lebih manis. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Majulah jalan ke surga, tambah hari. Majulah Yesus namanya beserta, lebih manis rasanya. Puji Tuhan, tinggal berdiri. Besok pendalaman kita perjamuan suci jam 4 sore. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kemurahan kebaikan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk melakukan, mempraktekkan firman-Mu. Apa yang sudah dikorbankan oleh umat-umat-Mu, baik pengorbanan waktu, tenaga, harta, karena Engkau, karena firman-Mu, Engkau balas berkati sesuai janji firman-Mu Tuhan. Terutama biar hidup kami boleh terkait masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, biar pengajaran ini semakin disebarluaskan untuk menjangkau jiwa-jiwa, dituai masuk di dalam kegerakan pembangunan
bangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Jadikan kami sebagai terang kesaksian untuk menjangkau keluarga kami, saudara kami, umat-umat-Mu yang lain yang sangat membutuhkan, oh Tuhan, pengajaran ini untuk kami dibentuk, diciptakan menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan jaga serta lindungi, kembalikan besok sore itu beribadah melayani, bisa bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Engkau membukakan rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Sepanjang malam beristirahat, Tuhan jaga, pelihara, lindungi, bantu kami sebagai tubuh yang sehat, kembali kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati.